Apaan nih? Pasien saya kok hilang? Dokter, saya ngikutin. Oh, kira saya pasien saya hilang. Pandangannya. Iya, terhalang pandangannya. Kenapa jadi gunung sindur? Beda. Dok, itu bikin jambul gitu gimana sih, Dok? Gimana, Dok? Kita bingung, Dok. Dok, kasih sisir sama dia, Dok. Oh gitu. Kenapa saya bilang iya? Karena banyak pasien kita gadun ya, Dok ya? Bukan. Ini gadun. Karena saya udah pernah cerita. Saya gadun profesional kalau. Iya, kalau dia mau ada standar apartemen, Oh, bukan iya. kos-kosan, Iya, makanya betul. aman. Kamu dokternya mana gitu? Kamu harus nonton Kakek Jepang. Jadi kamu bisa tahu. Karena di situ ada pilihan wanita-wanita. Jadi dia mau curhat dengan saya untuk menjadi lebih baik. Iya. Nonton infotainment dong. Mana yang baik tuh rumah tangga adik saya? Semuanya nggak ada yang baik. Alhamdulillah ya. Puji Tuhan, Dok. Pasien datang terus, uang masuk terus, gaji kebayar. Terus juga yang lebih penting kita udah mampu membawa solusi buat orang-orang pasien yang datang ke kita. Iya, banyak yang gitu udah loh. sembuh, Dok. Kalina udah mau merit lagi. Semuanya banyak ya. Iya. Makanya boleh diinformasikan aja. Nah, ini buat teman-teman, kalau misalnya kalian pengen juga punya masalah cinta, punya masalah jadi jomblo udah kelamaan, baru putus, baru cerai, baru apa aja yang berhubungan dengan cinta, di sini ada nomor telepon, ada alamat email, hubungin kita. Kalian bisa juga menjadi bintang tamu kita di sini, menjadi pasien kami di sini. Iya, Dok, tapi kita prioritasin, Dok, kan banyak banget nih, Dok. Iya. Kita yang stadium 4 aja kasusnya, Dok. Yang udah ini. Oh, yang bucin berat, yang udah mau bunuh diri, yang kronis-kronis tuh. Oh, tapi bukan udah tutup. Apa tuh? Stadium kan? Di situ tempat kita dapat pasien loh, Dok. Oh, emang lantai 4 lagi. Iya. Yang paling rame. Sampai pagi prakteknya, Dok ya. Iya, kadang-kadang Jumat, Sabtu, Minggu nyambung, Senin baru bubar. Nah, iya. Nggak apa-apa lah ya. Dok, kan aku capek dong, Dok. Pembukuan aku yang bikin. Data pasien aku yang ini, komputer nggak dibeliin. Butuh bantuan. Terus mau nyerah gitu kamu setiap Bukan hari? mau nyerah, kan namanya peri kemanusiaan, Dok. Duit udah ada, pelit bener. Nggak setuju saya. Kalau mau ada apa, apalagi yang lain. Saya mau gaji kamu belum seberapa. Baru nih uang juga. Laci saya mana? Laci saya. Di depan, dokter, di depan. Oh, Siapa yang mindahin? emang dari dulu begitu. Kalau dibalik jelek soalnya di kamera. Oh, karena dijelek di situ ya. Pertimbangan jadi kehilangan. Udah buruan nggak tahan gua, udah mesti Emang mau ngurusin. apa? Mau butuh apa kamu? Mesti ngurusin lu, mesti ngurusin adek lu. Udah nggak karu-karuan Nggak, nih kerja. mau butuh apa? Suster tambahin 1. Yang buat ngedatain pasien, yang buat nganalisa pasien. Emang kamu pikir ini pesawat pakai suster? Itu pramugari, Dok. Beda. Beda. Kita harus cari yang profesional. Saya pokoknya nggak setuju. Terserah mau kalian mau bilang apalah, mau cari suster, saya nggak pernah setuju. Gini kebetulan juga nih, Dok, ini temannya dokter juga. Nggak setuju saya. Ini pasien kita, Dok. Nggak setuju. Bener, dia udah sembuh, katanya udah nggak trauma lagi, tapi dia bilang butuh kerjaan. Aku bilang, Siapa? gaji UMR mau nggak mau? Siapa? Katanya. Saya bilang mau siapapun Nah, saya ini nggak dia nih. setuju. Tuh deketin Halo, dirayu. dokter. Kabar, Dok. Gimana? Cocok nggak? Setuju dong. Aku udah bilang kalau lama kayak gini nggak usah pakai interview, yang penting kamu nongol aja diterima tuh. Iya. Ada ya orang kayak lo. Boleh. Gaji UMR mau. Mau loh, Dok. Pengalaman banyak. Pengalaman banyak. Apalagi, Dok? Bisa ngegendong. Itu bisa juga ya. Ngegendong kalau pasien kita anak kecil. Terus kita tuh sesuai dengan tema klinik kita, Dok. Belajar dari kegagalan. Belajar. Udah gagal juga sebelumnya. Udah gagal Tuh. juga, Dok. Udah gagal. Udah, makanya bisa bagi pengalaman. Tapi sehat ya? Sehat. Jasmani, Dok. Udah lu sebelahnya dia aja udah langsung. Oke. Aku di sini pasien ya, Dok. pertama, panggil pasien Oh pertama. iya, Dok. Aduh, banyak banget pasien di depan. Ini salah satunya udah datang dari tadi, lama banget katanya. Mana sih? Ini ada namanya Chris Hatta. Umur 23 tahun, keluhan berat banget katanya, stadium 4, Dok. Kronis, Katanya nggak Dok, bisa kronis. dijelaskan, katanya harus langsung ngomong ke dokter. Ya, dia kronis, halusinasi, semua segala macam ada di dia. Ih. Kita panggil aja ya, buruan Panggil dah. aja. Kasihan udah ngantri lama. Saya panggil Ayo, ya, Mas. Dok. Aduh, suster. Sembuhkan, Dok. Nih, Dok, pasiennya, Dok. Halo, dok. Silakan. Kok dipegang terus, Dok? Ini bukan, maaf ya, ini bukan mau nyerang. Bayarnya double kalau kayak Iya, gitu, itu, Mas.
Ini masih kayak Ini enggak. penyakit kronisnya dong. Ini kayak masih kenceng. Ya, maksudnya ininya gitu. Dari tadi minum air putih terus dia tuh. Yaudah saya sakit laman aja deh. Kalau suster gini mah, betah gue Mik. Saya dokter ya. Kalau manggil jangan. Ini Maaf, di sini dokter dokter adik Pai saya. Cinta Dokter Paiki. Paiki. Dokter Paiki, kalau Paiki itu adik saya. Paiki Prasetyo kan mas kamu bilang? Iya. Yang Itu public adiknya. figure yang bareng sama kamu? Iya. Nah, itu adik saya. Muka boleh sama-sama bemo, kelakuan beda tapi. Beda dong. Oh. Lebih terhormat yang ini ya. Yang ini Jadi belum nikah. nikah. Kalau yang di sana mau Iya. nikah ke 25 kali. Oke. Sertifikat banyak. Iya. Sertifikat nikah, sertifikat Ya kedokteran udah. nggak ada. Pasien silakan Silakan duduk duduk sini. ya. Tuh. Oke. Siapa paling duduk sini? Siap. Suster mau duduk mana? Saya di samping dokter aja. Enggak, kamu nggak duduk di situ, nggak duduk di situ. Jadi di mana? Duduk di pelaminan bersama aku. Adik kakak sama aja perasaan. Kalina lagi ngejahit baju ya. Aman ya dok ya. Iya kan adik ipar, nggak enak ditonton adik Mau ipar. saya kipasin dok? Oh jangan dikipasin, karena udah begini aja mau ke Sundul Tower. Takut ke Sundul Tower. Iya bagaimana? Apa Oke, permasalahannya sih? boleh diceritain suster tadi udah sempat diskusi di depan kan masalahnya Iya, apa katanya aja? Masalahnya berat banget. Makanya dia pingin langsung katanya mengutarakannya. Makanya saya langsung bisa catat di sini. Ada masalah apa ya? Aduh, banyak masalah percintaan gua nih. Dok, percintaan gua tuh ribet banget dok. Permasalahannya? Iya permasalahannya. Apa coba bisa dicatat staf ahli sambil sekalian? Mungkin karena kegantengan. Suster dok, sekarang gitu udah ya. ada gua lagi. Oh iya. Dok, Dia- katanya dia merasa kegantengan katanya dok. Yang ngejar banyak. Oh gitu. Enggak. Dok, bukan dok, gitu. tuh bikin jambul gitu gimana sih dok? Gimana dok? Kita bingung dok. Dok, kita mesti kasih Jangan- sisir sama dia dok. Sisir. Lagi Bisa begitu depannya tinggi biar jambulnya, Dok? dinaikin. Boleh emang dia modelnya gitu. Dokternya juga kurang rambutnya. Rambutnya udah kurang. Dokter kan karena pinter Karena kan ya. kebanyakan Banyak pengalaman. berteori banyak apa. berpikir. Sebelum ini pasien kita kasih ini dong. Oh Ini kan iya, rangkaian sebelumnya kesehatan. protokol kesehatan maaf ya. Disemprot dulu Maaf ya Mas ya, ini ada Gimana? plus HOCl. Ini kita pakai di klinik cinta. Tujuannya apa? Untuk membersihkan dari virus-virus jahanam. Oke. Ya, Ya, terus tangannya mana? Tangannya. Nah, boleh disemprotin Ya, juga. suster. Oh iya. Suster juga. Udah Tuh, cukup. suster ada. Ampun, nyampe muter-muter. Ya ini tangan ini yang harus paling banyak kenanya. Udah kemana-mana kita nggak tahu nih soalnya nih tuh. Ya dengan ini aman, jadi bisa konsultasi dengan tenang tanpa harus khawatir. Ada virus, ada kauman. Kita udah sama-sama. Jadi Oke. koman hilang. Koman di sini hilang. Iya. Bakteri hilang. Apa permasalahannya kira-kira? Permasalahannya itu sering banget gue deket sama perempuan nggak bisa awet nih. Oh gitu. Kelanggengan ya. Satu berarti ya? sampai 3 bulan biasa gue udah bubar. 1 sampai 3 bulan. paling cepat. Paling Paling kuat bisa lama, sebulan. 3 bulan. Paling lama 3 bulan nih sekarang belakangan ini. Tapi kalau main, Sejam. main sejam. Ya Main apa maksudnya nih? kan perlu Main apa? adaptasi. Main Main apa ya, dalam Dok? arti misalkan ya main. Lenong, Ya namanya. kan main untuk kita cari hiburan di dia di tempat-tempat game atau apa Iya. gitu loh. Oh gitu mainnya. 1 jam. Oke, zaman kerja ya, masa probation 1-3 bulan nggak lolos terus tuh ya. Iya. Tuh dok. Sepanjang tahun 2020 inilah. Sepanjang dari Januari sampai kita mau akhir tahun nih. Gue kalau ketemu perempuan paling lama itu 3 bulan doang. Deketnya. Lu yang bosan apa perempuannya? Gue yang mundur. Oh. Apa? Karena apa? Nah, karena gue orangnya kagak percaya terus sama perempuan nih. Oh dia ada luka batin kayaknya. Dok. Trauma, dokter. Nah, kalau saya analisa ini luka batin nih. Hah? Iya, salah satu dengan sahabat kamu itu. Oh dok, nanti saya mesti cerita juga ya. Sahabat itu siapa? Sahabat suster. Ada inisialnya V. Ya. V, bukan yang itu ya? Iya, bukan. Enggak, lu nggak tahu deh, gosip aja lu. Baru. V siapa? V. Tapi apa nggak tekor tuh baru 3 bulan pacaran terus udah mundur? Sebenarnya tekor sih, karena kan Tekor di kan? awal-awal spend money terbesar kan dia 1-3 bulan nih. Kok tahu aja. Lo maksudnya tekor tuh kan belum sampai pelaminan kan udah beli ini kan ya tekor dong dok. Benar Gitu. benar. Ya itu spend money paling terbesar kan 1-3 bulan nih. Gian udah nyentuh angka 3 bulan, biasa gue mundur. Mundurnya tuh masalah-masalah sepele doang, Dok. Contohnya apa? Kayak misalnya ini yang gue lihat kok dia terlalu sibuk tapi tidak pada porsinya, Dok. Seperti Misalnya yang simpel aja deh, simpel gitu ya. Dia bukan seorang entrepreneur, dia hanya seorang public figure kayak kita gini lah ini, host gitu ya, pemain sinetron gitu ya. Dan gue berkaca dengan apa yang gue punya nih, Dok. Jadi gue nggak pernah ngebandingin dia sama orang lain, tapi ngebandingin sama gue sendiri gitu. Misalnya gue perasaan udah kerja dari pagi sampai ketemu pagi, sampai beler-beler ya kan, sampai ingusan-ingusan muka gue
kok dia bisa lebih dapat dari yang gue punya ya? Ada apa ini? Nah, gue suka banyak sekali asumsi-asumsi. Jadi merasa tidak aman, merasa Iya betul. oh dia bisa lebih hebat dari gua gitu. Oh. Ini ada apa nih? Kecuali anak orang kaya, mungkin gue bisa memaklumi. Oh, jadi mungkin malah berpikiran negatif, jangan-jangan Jangan-jangan, gitu loh, Dok. Oh, kamu mengkhawatirkan. Iya. Ya kan- mungkin dia bisa maaf, apakah ada gadunnya di belakang, sponsorin. Ya, Ya kan kita harus gitu. bicara padanya. Ya mungkin gitu Apa kali mungkin ya. Kamu ada kayak begitu? Apa mungkin ada pekerjaan tanda kutip? Iya, betul. Ya, atau yang sponsoran tadi lah gadun yang orang sponsorin Betul, dia di belakang. Khawatirnya betul. begitu. Iya. Dan kalau saya menjawab rata-rata iya. Oh Kenapa gitu. saya bilang iya? Karena banyak pasien kita gadun ya, Dok ya. Bukan. Ini gadun. Karena Saya gadun profesional kalau ini mah udah standar apartemen. Oh iya, kos-kosan. Iya, benar. Aman. Jadi Chris, jadi selama dari tahun awal 2020 sampai akhir ini sudah berapa wanita korbannya? Korban. Pasangan dong. Iya pasangan. Oh ya pasangan maksud saya. Yang terekspos ada 3 orang, yang nggak 3 terekspos orang. ini yang nggak kehitung ini. 5. Dok, gimana Yang Dok? terekspos saya udah 3 orang. 10. Yang terekspos 3. Yang nggak terekspos kayak 15 kali ya. 15 Bentar lah. Dok, nih kan kita orang hitung-hitung ya. Nah, coba. 1 sampai 3 bulan, katanya paling cepat sebulan, paling lama 3 bulan. Korbannya ada 18 tadi, 15 tambah 3. Iya. 18 korban kali 1 bulan ini udah 1,5 tahun. Nah, lagi berarti banyak yang Oh iya. bersalingan Ya, dong. berarti cuma EEP doang dong. Jadi gini dalam waktu bersamaan. Dalam jalan waktu bersamaan dua jadi ada atau tiga beberapa. bulan. Pinter, Nah. Wanita pinter luar biasa. Jadi memang kamu punya kelainan ya? Apa tuh? Ya maksudnya dalam menerka gitu loh. Dalam menerka karena kamu nggak bisa juga menghakimi sendiri. Karena keraguan itu lahir dari pikiran kamu. Gitu loh. Nah makanya kamu kan harus tahu bahwa wanita tercipta dari tulang Rusuk. sumsum. Itu yang memang kita harus Dari mana Gue capek, dong? Bos. Dari tulang rusuk, dokter. Tulang apa? Oh, beda ya. Saya nggak Coba tulang rusuk ada di mana? Ada di mana? tulang rusuk. Suster tahu tulang rusuk ada di mana? Nggak tahu deh tulang rusuk ada di Ya mana. tahu dong, saya kan udah belajar. Di mana ya tulang rusuk? kan, tata letak di situ. Sini. Iya. Nah, ini yang pada sarang keliru. Tulang rusuk itu adanya di sini. Sama aja Mali kanan Sama kiri mah. kanan Bukan. kiri. Tulang rusuk itu cuma ada setengah. Yang di kiri itu kosong. Yang di kanan isi. Makanya rongga kita itu tulang rusuknya ganjil kalau laki-laki. Oke. Nah, kalau wanita itu lengkap. Oh. Percaya apa enggak? Enggak tahu dong. Kalau lo yang ngomong nggak percaya Kopik. Nah, saya kelet dulu biar. Saya mau dikelet dong. Iya, bukan. Biar di Anton. Kalau punya saya kan tulang rusuk saya emang udah saya kasih buat istri saya dong. Jadi Nah. memang nggak ada ya. Emang nggak ada. Nah, ini Udah jadi Kalau dia mungkin masih lengkap. nggak boleh menghakimi segala sesuatu. Karena kenapa? Kegagalan percintaan kamu tuh sebenarnya bukan karena pasangannya, tapi karena pikiran kamu yang mengelolanya jadi seperti itu. Harusnya kamu bisa lebih tenang untuk menyikapinya. Wih. Nggak boleh langsung menghakimi sepintas, tiba-tiba kamu langsung mengambil kesimpulan, apalagi memutuskan sebuah hubungan. Sementara kamu sudah memberikan hati, memberikan perhatian. Laki-laki memang mudah begitu aja. Tapi kamu bayangkan betapa beratnya dia sangat ingin belajar fase-fase melupakan seorang kamu. Ini juga nggak boleh. Iya, jadi kan 18 korban tuh kan berarti patah hati. Belum tentu patah hati juga mereka kayaknya. Katanya kamu yang ninggalin semua. Iya, Iya, tapi belum tentu mereka patah hati juga. Patah hati udah pasti. Karena wanita itu saat Kadang ada yang pacaran buat pansos juga gitu kali ya. Iya. nggak kebiasaan. Tahu deh. Nggak gini, kita harus menariknya secara universal. Kalau wanita patah hatinya itu sebenarnya itu mudah terlihat. Apa? Jam tidur. Di saat dia sudah mulai sering begadang, tiap malam kita lihat masih online atau apapun, itu adalah bentuk titik rapuhnya seorang wanita. Makanya di jam 12.30 kalau menurut teori adik saya Piki Prasetyo, itu jam rapuhnya wanita. Jadi harus apa?
direct message. DM katanya. Saat itu tepat ya, Dok? Tepat, Oh, karena tepat, di saat seperti itu menurut teori adik saya Vicky Prasetyo itu yang baik. Kalau saya memang tidak seperti itu, tapi Pantes ya adik dokter itu sering DM saya jam segitu ya? masa? Ya mungkin Apakah pasien juga teman dari Vicky Prasetyo? Adiknya dokter? kamu kenal? Kenal. Adik saya Apa Vicky dari Prasetyo. perguruan yang sama Oh, jangan-jangan? jangan-jangan. Lebih ini. jagoan dia kayaknya. Iya tuh, adiknya dokter ini kalau luar taekwondo biasa. udah ban hitam lah itu ya dia. Iya. Dia hampir besaran sama gua. Oh iya, Hampir. karena dulu adik saya sempat suka sama adiknya Chris Hatta. Cuma nggak jadi, karena nggak dapat restu. Gitu loh. Dari pihak? Dari pihaknya Chris Hatta dong. Udah pasti bukan dari pihak saya. Ibu saya tidak pernah, ibu saya kan saya bilang walaupun saya kembar beda 2 detik, 2 second, tapi ibu saya itu tidak pernah memikirkan adik saya. Jadi membiarkan aja dia mau bagaimanapun. Makanya di saat mau jadi adik iparnya Chris, kita keluarga tidak setuju, takutnya dia masih main-main. Pinter keluarga kamu ya. Iya. Oke, sekarang masalahnya tuh pas 3 bulan tuh yang kamu rasa apa? Kamu merasa nih kok dia ternyata kayak punya karir yang lain yang Oh ya, rata-rata sih 80% terbukti ya. Terbukti memang ada something else itu. Oke. Tapi Jadi, ketika sudah nggak ada komunikasi. Kalau masih komunikasi, gue yakin banget dia akan kemas itu sebaik mungkin. Yang namanya alasan itu kan pasti ada stoknya. Oh nggak bisa, aku mau ini. Oh nggak, soalnya aku begini-begini, itu akan habis stoknya itu. Nah jadi mungkin dia karena ngerasa stoknya habis, sama gue juga semakin runyam dan akhirnya terlihat. Oke, semakin terlihat. Apa deh? Pasien saya kok hilang? Dokter, saya ngerti. Oh, pantes. Kira saya pasien saya hilang. Sorry ya. Oh dokter bukannya suka tadi? Enggak sih, cuma kan saya bingung kenapa pasien, kenapa terhalang Pak? pandangannya. Iya, terhalang pandangannya, kenapa kena jadi gunung sindur? Beda, gitu, terhalang pandangan, maaf ya, oh kalingan. Tapi sering-sering lah ngalingin, kira saya pasien saya hilang. Ya udah, silakan, maaf. mungkin dokter mancingnya di kolam yang sama terus. Jadi nggak Bisa jadi, mancing masuk di kolam ikan akal. gurame ngarepinnya keluar mas koki kan susah dong. Nggak bisa. Jadi Kalau kalau nyari- saya analisa nih dok ya, Iya, dia iya. kayaknya punya masalah mistrust ya. Mistress? Mistrust. Tidak mempercayai orang. Kurang mempercayai. Oh, gitu? Iya, mistrust. Mistrust. Dokter nggak paham itu mistress? Enggak. Itu banyak di depan tuh. Itu matras kan. Itu beda, itu buat tidur ya. Oh iya, iya, iya. Itu buat Itu tidur. matras. Itu beda. Nih, kalau mistress itu sebenarnya itu tingkat kita memberikan kepercayaan terhadap pasangan. Kuncinya harus satu, kitanya harus ikhlas juga. Kenapa dibilang berbandingan dengan ikhlas? Kita harus percaya dimanapun dia berada, dia tetap akan menjaga hatinya untuk kita. Gitu, ini yang paling sulit di fase-fase seperti itu. Kenapa saya sampai saat ini belum berumah tangga? Bukan karena saya tidak mendapatkan pasangan atau apapun, tapi saya belum bisa memberikan kepercayaan saya terhadap wanita yang saya tuju. Gitu, jadi Berarti buat masalahnya awal-awal dari dalamnya pasien ini dong dok. dari dalam diri Jadi dia. yang harus diobatin Chris Hatta ya dok? Iya, Gimana yang harusnya mesti diobatin? diterapi. Kamu suka minum apa? Air putih? Susu. Hah? Susu. Nakal. Udah mulai nakal. Susu itu sehat dok. Susu kan sehat. Memang Tapi saya nggak suka yang udah dalam kaleng. Kamu Itu maunya masalahnya. yang langsung dari pabriknya? Iya. Berarti saya mau deh. Seger ya. Iya. Sebentar, waktu kecil pernah keseruduk babi ngepet nggak? Oh bukan, itu adik saya. Bukan Iya kan sama Beda. dong. Enggak. Kalau dia bukan keseruduk babi ngepet. Ya, kalau dia keseruduknya sapi limosin. Jadi beda gitu tarafnya. Ya udah, berarti itu sebenarnya tentang permasalahan kepercayaan. Oke, curhatan kedua, kamu ada masalah apa di dalam diri kamu? Curhatan kedua ya. Ini oke lah, gue udah mantapkan nih. Oke, gue mau serius sama dia ini. Ada juga dok yang bener-bener dari sekian wanita yang gue deketin ada. Oke, gue mau serius sama dia. Gitu, itu sempat terucap dalam hati gue tuh. Yang Salah satunya sahabat gue nggak? nggak tahu dong komen. Enggak, sahabat kamu siapa namanya, Suster? V. V. Fofoke. Oh kan dibuka sama dia, kurang ajar. Kurang ajar. Public figure. Public figure. Belum kenal ya aku. Vicky Prasetyo? Oh bukan. Fit. Orang Cina. Udah nih gue mau cerita beneran nggak? Oh iya. Kan pasiennya gue. Iya, enggak kirain orang mana gitu. Ganjen lu. Enggak. Terus Ya. Siapa tau cocok ya dok ya? ya bukan. Kalau dia enggak Ada nih. Nah, terus Gue putuskan gue mau serius sama dia. Seiman lagi kan. Beh, kapan lagi gue dapet yang seiman gitu. Biasanya soal beda agama terus capek gue ya. Nah, ketika gue udah fight sama dia nih bla 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 bla. Dia punya ide untuk ngajakin gue liburan ke Bali. Ya Oke, kan? liburan kemana? Ke Bali. Ke Bali.
Ya naik odong-odong. Pesawat apa mobil darat? Jadi kan harus ada resumenya. Ya naik pesawat lah malih. Pesawat berarti on air ya. Iya. So, Bukan On air. in Udara flight. berarti naik Iya. udara. Terus ya Pokoknya kan? selama lu ngerti, iya aja bilang. Iya. dia kamu naik pesawat. Ya. Oke, ke Bali berdua. Terus Ya, dia ngajak loh. Dia yang ngajak. Gue pikir dia orangnya kan nggak suka holiday gitu. Gue biasa-biasa aja. yang beli tiket? Yang beli tiket ya bapak gua. Enggak, dia. Gua lah. Enggak, dia kan karena dia yang ngajak, siapa tahu bisa aja surprise nih aku tiba-tiba beli tiket enggak. langsung. Enggak, dia cuma mau singgung waktu itu lagi bentrokan sama acara DWP. Oh. Waktu itu. DWP bentrokan. Anda tahu nggak? Tahu dong di Bali. Iya. Goyang-goyang. Ya, Kok itu. bisa aja kok. Oh, ngerti nih kita. Kita kan gadun profesional. Oh iya benar-benar. Kok pernah bawa model-model ya? Buka table gitu. Oh, yang tadi Yang bagi-bagi air siapa kalau nggak nanti? Ayo. Oke lanjut terus akhirnya ke Ya, DWP itu. acara DWP yang di Bali tuh. Sempet kan di Bali tuh. Oh ya iya kan? iya. Awal tahun ya? Desember ya? Desember 2 tahun lalu. Iya. Hafal loh dia, hafal. Oh biasanya kalau DWP itu adanya di Jimbaran, Iya. di GWK. Iya. Kok tahu, Dok? Adik saya cerita. Adik saya bikin Prasetyo kan gua udah kelabi. Lanjut. Ya kan? Enak ya kalau ada buangan adik ya. Enggak merasa saya gitu. Lanjut, maaf, sorry. Lanjut ya. Lanjut. Nah, gue lagi duduk di sofa nih. Nah, ini perempuan ada di sini kan. Oh, di ceritanya. sini jadi ya, kamu duduk coba kronologi sini. begini. Nah, gue lagi begini biasa gitu kan, biasa gitu. Terus udah itu tiba-tiba dia bangun. 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 Kamu mau ikut DWP nggak? Nah, dia ngomong gitu tuh ceritanya. Oh, gitu. Ya kan? Kronologisnya dong. Kamu ada niatan nggak ikut DWP? Di situ gue kaget dong. Hah? Ini anak gue ajak pergi yang di Jakarta aja susahnya minta ampun. ke tempat-tempat Tiba-tiba yang dia kayak gitu. pengen ngajakin ke Bali. Iya. Bali, DWP pula. DWP pula ya Terus kan? akhirnya Ya gue pikir lu dipengaruhin sama siapa sih? Kok jadi pengen ke situ? Gue pikir kan. Enggak, memang aku mau aja ke sana. Oh yaudah oke. Ya namanya gue sama dia sayang banget ya. Ya kan? Gak usah pikir panjang, besok udah clear tuh masalah. langsung. Langsung. Beli. Enggak, tiket DWP dulu siapin udah. Tiket Pesawat. Udah, lu tinggal apa bawa villa? diri aja. Hotel apa villa? Kita harus catat ya, Dok ya. Apa? Villa sih. Beda kamar atau kamar? Beda kamar. Kan coba nanya buat data Kita mesti pasien. tahu kan? Data. Kalau Enggak. untuk tempat tinggal memang sengaja gua kasih dia tuh maunya kejutan tadinya. Tapi yang ngasih tempat tinggal lu. Oke, terus Ya kan, semua udah gue beresin tuh. Tiket DWP, tiket pesawat, scheduling semua, tempat tinggal, sampai mobil di sana udah siap. Akomodasi yang lengkap lah. jemput apa ini itu. Nah, udah siap tuh. Tinggal nunggu hari H-nya, kalau nggak salah sih tuh DWP tanggal 12-an ya harus berangkat. Nah, 12 ya hari pertama. Ya. Iya kan 12, 13, 14 Ya, tadi. nggak salah tuh. Nah, kita Aku dilihat tahu itu banget bulan ya, Dok Kenapa? ya. Waktu itu ya. Adik saya, kalau saya nggak begitu tahu Lu adik pergi saya. juga tuh, Adek. Adik saya pergi dia, Pergi juga, gua kebetulan. ketemu sama gua ya? Malah dia parahnya 12, dia mah dari mana 13, itu harinya beda-beda. Nah, yang ke-13 Grupnya beda-beda ya, Dok, ya? Nah, yang 11, saya ingat ya, yang 12 tadi dia bawa cewek dari Australia. Yang 13 dia akhirnya bawa ceweknya dari Jakarta, model juga dan presenter. Oke. Yang ke-13 dia bawa tukang kuncir tanah lot ya. Di bawah. Jadi saking udah nggak ada cewek lagi. Saking udah nggak ada cewek, udahlah daripada ada gengsi, nah tukang kuncir tanah lot di bawah. Udah lanjut. Ini Udah siapa yang lupakan. dokter, siapa yang pasien? Lupakan, lanjut. Ya kan? Udah nih. Udah beres semua nih? Iya. Udah tinggal menghitung hari dong. Hari semakin berganti, masuklah bulan Desember gitu. Tapi dia udah tahu semuanya udah clear. Ya udah clear nih, udah tinggal jalan aja. Udah mulai tanggal-tanggal 2, udah mulai aneh nih perempuan. Kelakuannya. Iya aneh lah, kayak misalnya kalau diajak diskusi udah kayaknya nggak bisa lagi, misalnya udah agak susah gitu. Terus kalau misalnya ada pemberitaan di media mengenai ada sangkut pautnya ke dia marah. Ya itu bukan salah gua. Itu kan mereka yang mau bikin berita gitu kan. Bener kan? Bener dong. Sampai pernah gua ngomelin kayak gini dia. Saking keselnya kali gini gue ya, saking keselnya gitu. Lu pacaran tuh bukan sama tukang jaga di Tanah Abang, gue bilang. Gue kerja kan di panggung hiburan, jadi kalau misalnya ada berita kayak gini ya lu harus ngerti dong, harus paham gitu. Kecuali lu pacaran sama kuli, terus yang punya toko, pokoknya di luar dunia hiburan yang mungkin nggak akan ada pemberitaan kayak gini. Betul. Nggak usah terlalu berlebihan banget gitu kan. Betul. Terus? Waduh, makin rancu tuh. Udah mulai tanggal 8, nah ini udah nggak ada kontak nih. Tanggal 8, 9, 10, mampus gak lo? Ini gimana? Semua udah persiapin kan?
Sampai teman-teman gue yang mau ngajakin ke Bali aja semua gue tolak. Karena gue mau honeymoon ceritanya sama dia. Udah mau honeymoon dok. Niatnya. Ceritanya terus? ya kan? Udah mulai nih, nggak ada kabar. Teng, ada nih tiba-tiba. Temennya mau ikut. Bingung dong gue ngaturnya kan. Temannya mau ikut lah. Teman aku mau ikut nih, gimana? Oh teman kamu suruh nyusul aja ya, karena gue udah nggak ada ide. Semua kan nggak mungkin gue ulang lagi dong. Maksudnya masa ganti villa lagi. Soalnya kamarnya itu kan memang ada kamar yang private. Udah cuman untuk kapasitas 2 orang aja lah. Oh iya, setnya honeymoon ya? Iya. Honeymoon, bunga-bunga berarti. Udah karena memang khusus berdua. Iya. Anda request. Dia minta loh, kan dia minta dari awal kalau kita tarik beritanya ya, kan dia Iya. minta ke Bali. Oh Bukan iya, modus tapi dong. lu hanya menyiapkan. Iya. Tapi sengaja itu private hanya untuk berdua. Iya, karena Kolam keinginan dari renangnya doi, semuanya gitu kan. karena keinginan dari Iya. dia. Oke, laki-laki tanggung jawab. Terus iya, bertanggung jawab dia, memberikan sebuah apa yang diimpikan, requestnya terus apa lagi? Oke, udah nih. Karena udah nggak ada kabar, tiba-tiba muncul kalau nggak salah di tanggal 10 deh. Udah tinggal 2 hari lagi tuh. Temannya mau ikut. Gimana kamu bisa nggak ngaturin bla 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 gitu kan. Aduh, gimana ya? Bisa sih ngaturin, tapi temen kamu nyusul aja deh. Nanti kita aturin pas sudah sampai sana. Itu upaya gue yang paling maksimum. Terus Udah dong, akhirnya kesimpulan temennya jadinya kan nggak ikut gara-gara disuruh nyusul. Gue juga nggak ngerti deh kenapa tuh temennya nggak jadi ikut gitu kan. kamu lagi nyusul-nyusul mulu. Udah tahu ngeganggu orang, masih nyusul-nyusul. Sebenarnya laki atau perempuan dulu dong? Perempuan. Oh perempuan. Cakep nggak tapi jujur? Cakep juga. Harusnya nyusul sama aku. Harusnya ngasih tahu gitu loh. Terus akhirnya Ya kan? Akhirnya temennya nggak ikut. tetap berangkat nih. Pas sudah hari hanya, gue pergi sama temen gue jadinya. Loh, dianya kemana? Hilang, nggak bisa dikontak, nggak bisa diapa. Lalu laporin dong. Tapi kan tiket pesawat udah tertulis nama dia kan? Ya udah hangus lah, Oke, berangus dong. Lah terus lu nggak menghubungi, maaf, laporin kehilangan atau apa lain-lain? Loh, enggak. Kalau orang hilang harus dilaporkan keberadaannya. 1x24 jam dok, baru bisa lapor. Ini hilangnya beda. Beda dok. Ini hilang dari peredaran hati. Tapi nggak bisa dihubungi. Nyambung, nggak diangkat aja. Ini normal dong. IG Kalau main update. gerbek yang rada nggak normal. WA nggak? Dibales nggak? Enggak, IG Telepon? update. Telepon nyala, WA nyala. Nggak diangkat sama dia. Ibunya bilang ada di rumah. Kan lucuin, nggak enak gue nyangkut-nyangkutin ibunya kan. Nggak Nggak boleh. enak kan? Ya udahlah. Iya, ibarat kata udah hangus tuh, villa hangus, tiket hangus. Dan yang tadinya temen gue yang ngajak gue reject, mentah-mentah akhir gue kontak dia lagi. Bro, masih ada kamar lagi nggak di sono? Gue bilang, masih ada. Akhirnya lu berdua sama temenin cowok lu? Sama geng gue jadinya. Iya, tapi berdua sama cowok? Iya, sama cowok jadinya. Pantes ya. Ternyata dok ya. Kan saya cuma ngomong pantes ya. Saya nggak ngomong ya. apa-apa gitu loh. Ya kan namanya orang selera ya dok Ya kan ya. harus diobatin kalau begini. Harus diobatin curhatnya biar keluar. Boleh nggak apa-apa. Terus akhirnya? Iya kan? Heeh. Udah. Akhirnya tetep ke Bali, tetep. Tetap ke Bali? Tetep gue ke Bali. Kalau nggak tiket gue hangus juga dong. Semuanya hangus kan. Minimal gue bisa nyelamatin akomodasi gue di mobil. Akomodasinya yang di Bali. Oke, dan pertanyaan lu tetap pergi ke acara itu? Tetep pergi. Dapat cewek nggak di situ? Jujur? Ya kalau kenal di situ mah ada. Tapi nggak kan bisa tetep hati dibawa? gua ke dia. Oh, tapi nggak bisa dibawa saat malam itu? Itu kayak adek lu. Mesti diseruduk babi ngepet dulu kalau kayak gitu. Malu saya begitu. Punya adik begitu. Kalau saya kan baru diseruduk sapi limosin. Iya. Masih ada akhlaknya. Wah. Kalau dia diseruduk babi ngepet. Adik saya mah bener-bener. Dok, adiknya dok. Adik saya tolong, mau dok. parah. Dididik dok, tolong dididik dok. Gimana perasaan Chris Hatta waktu itu? Sedih? Ya gue cerita dong sama teman-teman gua. ya kan. Karena perjalanan dia juga kasihan ya. Banyak yang ngasih input ya kan. Itu namanya dia nggak ngargain pendapatan lu. Gitu kan. Kan lu nyari duitnya halal itu, capek-capek tiap hari syuting kan. Tuh, ini perempuan nggak ngargain lu lah intinya gitu kesimpulannya. Dia seorang public figure. Kepo amat sih lu, Pik. Ya bukan. Ini kamu jangan panggil adik Iya, saya. iya. Ini Habis muka mirip. Ini Faiki. Ya, muka diulang. mirip. Coba, Iya. coba. Tapi kita beda lahiran 2 second ya. Pas saya O, saya A. Nah, jadi OA. Jadi Coba Chris Beda. dipanggil namanya dokter. Dokter Cinta Paiki. Nah, udah jelas ya. lihat Harus ada ya. penekanan. Faiki. Gue sekilas gue baca tau nggak apa?
V5V tau? V apa? V5V. V5V beda dong. Itu yang di Bali. Yang kalau dekat Legian, nah ada itu VIP. Oh, Itu VIP Bang. Dulu dia kembaran, Tahu, lahirnya iya, nih iya, beda iya. 2 detik gitu kan. Kalau adiknya keluar burung duluan. Kalau dia pala duluan masih normal makanya. Terus Akhirnya udah gue tetap jalan, banyak teman yang ngasih masukan, ini wanita nggak bisa ngargain lu. Terus sampai Jakarta, yang tadinya gue mau lu tau nggak, tiket gue pulang itu tuh sebenarnya mendekati ulang tahun dia. Karena kan kita udah sepakat di awal nih. ulang tahunnya Desember bukan? Nggak tahu, gue lupa juga. Ya berarti Desember dong. Lupa juga. Tolong dicatat suster ulang tahun ulang Desember. tahunnya. Iya Soalnya kan? sahabat saya Desember. Iya kan? itu acaranya Desember. Ya makanya. Kan acaranya dong. Desember. Tapi ya pun benar sih. Itu sih, Makanya dia banyak dong, saya kan dikecewain. lagi ngecek. Tapi sebenarnya Ya. apa dari Chris Hatta mencari pasangan yang serius atau sebenarnya masih pengen main-main? Yang serius itu justru. Itu serius Serius. kok. Itu bahkan kisah gue yang tadi itu kisah sebelum gue yang tahun 2020 ini yang sampai 18 korban 18. itu. Itu sebenarnya ini gue tarik mundur. Ini gue menarik mundur cerita gue. Oke, waktu itu masih pengen bener-bener Kenapa dong? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Agak kelilipan. dokter, ayo profesional. Ini kasusnya kronis nih. 18 Ceritanya korban. sedih, Iya. ceritanya sedih bikin haru saya jadi ngantuk. Saya cuci muka dulu ya. Biar nggak ini, jadi ceritanya sedih bikin haru saya. Karena mau ulang tahun, tapi tiba-tiba si wanitanya seperti itu. Ya, dan waktu itu Coba. mungkin Sebenarnya kejadian gini. ini dokter yang Soal- menyebabkan 2020 Bener. menjadi berantai 18. Iya, staf ahli sebenarnya gini, maaf, melukai itu bukan hanya untuk wanita saja, maaf ya. Melukai juga bisa aja untuk pria yang terlukai hatinya gitu loh. Makanya jangan juga langsung menghakimi tiba-tiba wanita yang selalu tersakiti dan merasa dia dilukai. Padahal udah jelas banyak juga wanita yang melukai gitu loh. Nah ini introspeksinya. Nggak semuanya case itu harus bermula dari seorang pria. Bisa jadi seorang wanita. Maaf dokter, sebagai suster saya nggak setuju juga. Tadi kan katanya kalau menurut analisa saya, dia yang bosenan dok. Satu Iya. Itu bulan, tahun 2020. 3 bulan. Ini tahun berapa? Ditarik Iya, dong. kita tarik, dia susah menetapkan hati. Bener. Mungkin kan disebabkan oleh kekecewaan. Kan Mistrust tadi. iya 2017 kekecewaan, 2018 Ya karena perjalanan cinta kekecewaan. dia yang seperti itu. Apalagi maaf ya, ada perjalanan kisah rumah tangga dia yang semua juga tahu dia terkecewakan atau apapun bentuknya itu. Ya mungkin rangkaian-rangkaian dari itu yang membuat dia akhirnya miskin kepercayaan kepada wanita yang benar-benar menjalin hubungan sama dia. Jadi gimana dok solusinya untuk seorang Chris Hatta ini supaya bisa jangan lagi lah 2021, jangan dari 18 jadi 36, mungkin Iya. malah menjadi 1 tapi selamanya. Iya. Terapinya maksudnya Terapinya gitu. gimana, Dok? Terapinya Supaya apa? Langsung masuk bukan. nggak? Supaya dia tidak mengalami hal seperti itu lagi. Iya. Jadi dia mau curhat dengan saya untuk menjadi lebih baik. Iya. Nonton infotainment dong. Mana yang baik tuh rumah tangga adik saya? Semuanya nggak ada yang baik. Kenapa? Itu kan adeknya. Ya kan saya Itu bilang. adeknya dong. Oh ke sayanya langsung. Nah, ke dokter Oh kalau saya lagi. beda dong. Kalau ke dokter. Pertama adalah Saya kamu. catat ya, Dok. Catat dulu ya. Aduh. Apa dok? Sama suster nggak boleh ini ya. Ini bisa cepetan naik gaji dia dibanding gua nih ntar nih. Kenapa? Bisa gaji dia yang naik duluan dibanding Iya, gua. karena kan kalau ngelihat suster Sigap seperti ini, soalnya. sigap dan lain-lain, kita juga pemikirannya jadi bangun gitu loh. Bukan- Bagus. Bagus. Ya kan bangun Bukan pikiran bangun. dan bangun juga ya Auranya. auranya itu aja gitu loh. Auranya gitu. Jadi gimana dokter? Ini kan butuh solusi untuk supaya 2021 kan bentar lagi ganti tahun. Kita tutuplah 2020. Oke. Sio kamu apa? Naga. Naga. Naga itu kedudukannya beda. Karena sio naga itu dia perputarannya ya itu lebih beda daripada sio-sio yang lain. Ya kalau sio lain mungkin bisa 1 tahun. Untuk menuju sio naga bukan butuh 1 tahun tapi 5 tahun. 12 dok mestinya. Oh udah sekarang udah naik. Jadi per Tadi 12 gua bingung, gua yang salah ya. Sio tiap 12 tahun dokter. Ini berapa? 5. Ini? 5. Ini? 12. Kita harus tahu. Makanya jadi naga kan. Kita harus tahu. Jadi sio naga itu sio paling tinggi dari Sio paling semuanya. tinggi karena sulit untuk dicapai. Derajatnya Nah, paling cocoknya tinggi. sio naga dengan sio menurut kamu Tikus kali ya dok. Semuanya dok kan paling mulia dia. 1 sebutin. Macan. Nggak perang itu dok. Tiger sama lion.
berantem. Dragon, kan makanya ada dragon, tiger. Kamu bisa tahu. Tiger, malah ketawa. Kamu nawain. Loh, bener. Kok kamu setiap hari malah nawain saya? Ini dragon, ini tiger. Kalau kamu main dragon, tiger, itu beda. Nah, shio naga paling cocok dengan shio cacing. Gue udah serius loh dok. Gue pikir shio naga cocoknya sama naga shio Cacing dimakan sama apa? Cacing pita dimakan sama apa? ayam. Cacing pita dimakan sama Babi. ngatain saya kamu. Saya dokter ya, kata-katain. Jangan keras-keras, Chris. Ngomong yang Berasa enak. dokternya. Shio cacing itu makanan untuk shio Babi. kasopan. Bukan, Chris. Iya, berarti Nggak shio apa? sopan. Naga itu dengan babi. Makanya shio perputaran ke sini kamu harus nyari wanita yang lahirnya tahun 83. 1983 itu adalah babi. Tapi saat Gak dia bisa ditarik dari 2003 gitu. nggak bisa, 1983 itu lebih baik. Kenapa? Dia itu shio babi. Karena setelahnya maka akan lebih dini usianya. Lebih baik cari yang 1983 shio babi. Saya tulis ya dok. Iya, resepnya kamu buka aja dokter, semuanya shio 1983 itu shio babi. Bener nggak? Kelihatannya benar. Lo bukan kelihatannya, Anda harus percaya diri. Jangan percaya diri itu babi. Anjing 82 pokoknya aku tahu. Anjing 82. Ya, Coba itu di Google babi, aja, benar. Chris. Abis babi Biar apa? nggak perang. Lupa. Biar nggak perang di Google 84-nya? aja. Lupa. 84-nya? Lupa. 82-nya shio Betul. anjing. 83-nya shio Babi. 84 shio tikus. Jadi Lihat kalau nggak percaya. 2020 juga shio tikus dok. Nah, shio babi ini kalau yang lahirnya pagi, maka babi air. terus Ada babi air, ada dia lempeng, kayu, logam, itu ada semua istilahnya. Hebat logam, banget, tanah, kayu, api. Ah, itu ada semuanya, semen. Ada juga. Jadi buat Babi semen. Aspal? Ya, Babi semen kayak gimana tuh? Beton. ngebangun rumah, betonnya. Makanya kamu maksudnya gini, di dalam kamu mencari sebuah pasangan, karismatik kamu udah cukup tinggi, mewakilkan orang yang tertarik. Makanya wanita banyak yang first impression saat ketemu dengan dia. Impression. Ilmu kepribadian dok. Ya, Nah, yang paling sederhana, yang paling gampang ya, kepribadian manusia dipecah jadi 4. Aku ada yang 16, ada yang 25. Makin banyak, makin akurat. Tapi ini yang 4 dulu yang paling gampang. Kalau yang ceria, suka ngelawak, bisa nyanyi, ketawa tiwi, itu kita sebutnya sanguinis, dok. apa itu? Sanguinis adalah tipe orang yang ceria, Easy yang going, ketawa-tawa, easy going. Kayak adik saya ya. Kayak adik kamu, adik saya. sanguinis. Kayak bola Ya. bekel itu ya dok. Oh iya. Terus Pasangannya mestinya sama orang yang plekmatik. Plekmatik tuh yang lebih Tenang. diem, tenang, nurut di belakang meja. Jadi ada couple. Mendampingi gitu. Ada juga tipe yang kolerik, yang memimpin, yang galak, yang tegas, yang bisa membawa perusahaan, bisa membawa memimpin orang-orang leader. Ada juga yang melankolik yang puitis, yang seni, yang melukis, yang bikin puisi gitu-gitu. Nah, kalau kamu yang mana tuh dari 4 itu? Kamu dokter yang mana gue cocok? kamu harus nonton Kakek Jepang. Jadi kamu bisa tahu. Karena di situ ada pilihan wanita-wanita. Tapi kalau menurut saya merekomen dia sukanya wanita yang melankolis. Melankolis. Bukannya Kan pragmatis sukanya ya. melankolis, guanya lebih kemana kalau yang ditanya sama si Koko ini? Kalau saya lihat dari dia tipenya FSB, Apa tuh? Apa itu? Paskibra. Jadi dia yang meleader, yang memimpin. Oh. Jadi dia senang, dia terhormati dengan baik sebagai seorang pasangan, dia siap berjuang, bekerja pagi, siang, malam, kembali lagi pagi, sampai siang tidur, kembali lagi malam, dia siap. Asalkan orangnya nurut sama dia. Ini kayaknya cerita dokter juga ini kayaknya. Adik saya iya. Adik. Dokter enggak. Karena itu penting banget. Jadi misalnya yang sanguin ketemunya plekmatik. Kalau sanguin ketemu sanguin Bisa memang menyenangkan. Ketawa menyenangkan. tiwi mulu di mobil kita tapi juga sering berantem jadinya sama-sama berantakan gitu-gitu. Istrinya Kita- setiap kali apa? Dia kolerik melankolik, dia 2. Karakternya. Jadi tegas, terus juga seni. Jadi ngeri jadinya. Turunan kubilaikan jadi. Bilaikan. Jadi aku mesti lebih mengalah sedikit-sedikit sama dia gitu. Nah itu memang 4 kepribadian ini patokan awal lah. Jangan yang sama. Kolerik ketemu kolerik di rumah satu rumah, itu berdua-dua berantem terus tuh sama-sama memimpin. Terus
Kalau kamu tuh kayaknya ada sedikit melankoliknya ya, jiwa seninya ada. Ada. Pasti Jadi seniman. walaupun kamu ceria, memimpin, tapi juga masih memiliki jiwa melankolik. Kalau Jadi kata dia- orang hati gue tuh Hello Kitty. Oh. Bukannya Rinto ya? Enggak. Oh, Muka karena- begini. Kalau katanya tuh fuckboy kalau muka, tapi kalau hati tuh Hello Kitty katanya. Malah Kamu jadi tuh kayak gabungan sanguinis sama melankolis. Di satu sisi kamu bisa mengentertain orang, bikin orang Ceria. ketawa. Tapi di sisi lain waktu di rumah kamu memiliki nilai-nilai melankolik. Nah, orang melankolik ini perfeksionis. Dia melihat dari satu sisi pasangan tuh bener-bener sempurna, harus sempurna, masuk kategori. Makanya mungkin jadi cepet ini Kecewa. kok begitu dia ada minus dikit langsung. Nah, karena itu sisi melankolis kamu yang pengen perfect gitu. Kamu mungkin paling pas ketemu orang yang pragmatik Oh. Yang tenang tadi, yang diam, tenang. di belakang meja. Ya, makanya saya Terapis. pilih dia tadi tuh. Memang dia orangnya sih. tenang dia. Iya, teman saya begitu. Gini. Bukan teman kamu. Oh, bukan ya? Tapi Oke. air yang tenang justru tersimpan di dalamnya buaya air tawar. Dia nggak ada, buaya itu adanya di air yang tenang. Belut listrik Amazon yang sekali Ikan nyengat piranha. bisa ngidupin sekecamatan. Itu adanya di situ, piranha dan lain-lain. Justru ketenangan seseorang itu tidak bisa terbaca. Saya dulu cerita adik saya pernah bilang bahwa wanita yang paling mudah untuk kita pelajari adalah wanita yang ceria. Karena dia akan kelihatan transisinya di saat dia murung, di saat dia kecewa, di saat dia kelihatan. Tapi saat berhadapan dengan wanita yang tadi dibilang tenang, tidak memiliki terlalu gestur berlebihan, ada hadiah ya senyum aja, ada suatu kesedihan ya dihadapi dengan tenang, tidak pernah curhat kesedihan, justru ini yang sulit dibaca. Nah, wanita seperti ini tapi justru sulit meninggalkan jejak bagi seorang pria yang ingin membacanya. Jadi kita nggak tahu dalam kondisi apa, dia seperti apa dan bagaimana. Nah, kalau kisah cintanya Chris tadi, sebenarnya itu dengan seseorang yang memang kalau menurut saya harusnya yang melankolis si wanitanya. Supaya bisa mengapresiasi sesuatu apa yang dia lakukan. Karena kan dia seneng tadi tuh curhat saat dia ke Bali. Ya kan dia tiba-tiba udah memberikan pila yang akhirnya kejutan untuk si pasangannya. Walaupun dia akhirnya prepared tidak lah. tersampaikan, dia udah menyiapkan beberapa yang wanita tidak pikirkan. Nah, kalau kepada wanita yang biasa aja, pasti ada sesuatu yang thank you ya. Tapi kalau wanita yang memang melankolis, dia membesarkan, itu jadi apresiasi. Ya ampun sayang, thank you banget ya. Kamu udah nyiapin ini buat aku. Itu lebih terjawab hati kita sebagai laki-laki. Kadang-kadang wanita juga harus berlatih sedikit drama untuk membahagiakan dan melunasi lelah keringat dari pria yang udah berjuang untuk dia. Walaupun itu cuma pura-pura ya. Walaupun itu cuma pura-pura, tapi buat pria itu adalah sebuah nutrisi. Reward ya, Jadi Dok. mungkin kalau kasus Chris Hatta mungkin jiwa melankolisnya yang menginginkan sesuatu yang sempurna perlu belajar untuk juga bertoleransi mungkin ya. Benar. Nah, istilahnya merem-merem dikit kalau melihat Benar. suatu kelemahan karena memang nggak ada manusia yang atau wanita yang sempurna. Terus juga mesti mencari pasangan yang lebih tepat dan mungkin kan belum terlambat juga kan dari temannya tadi ya. Iya. Mungkin juga masih belum terlambat gitu. Belajar jadi leader Ada yang keluhan-keluhan baik. lain yang ingin disampaikan ke dokter kami ini? Belum, tadi urutan nomor 1 tadi masih membahas tentang naga 1983, terus sanguin dan juga melankolik. Terapinya apa, Dok? Terapinya adalah, sekarang kamu merem. Merem. Ya. Lu jangan usil tapi ya. Enggak, merem aja. Setrum dok. Ya, apain, Dok? Hitung sampai 10 di dalam diri kamu, kemudian kamu melek. Buka mata pelan-pelan setelah hitungannya sudah selesai. Sekarang kamu coba pikirkan kejadian apa yang paling berharga menurut kamu. Berbahagia. Gak ada dok. Di dalam diri kamu selama kisah kamu dengan wanita-wanita lain, nggak pernah ada yang berbahagia. Gak ada. Cepet ya, Dok, Sama jawabnya, sekali. Dok. Gak ada. Gak tahu gue juga ngerasa gitu. Ciuman pertama, gandeng tangan pertama kali, Oh itu udah lama banget tuh. bahagia nggak? Enggak sih. Cuma ngerasanya ya gue cobain gitu. Terapi Biar itu, tahu gitu. terapi tadi itu
itu adalah terapi terbaik yang pernah dilakukan oleh William Wallace. William Wallace adalah seorang pemimpin perang berasal dari Skotlandia. Dia yang akhirnya bermasalah di Jerman. Karena karena ada permasalahan sehingga akhirnya lahir antara dua kubu, Jerman Barat dan Jerman Timur. Akhirnya terbangun tembok Berlin. Tembok Cina. Sekarang. Jadi ini permasalahannya. Kenapa? Dia tidak pernah merasakan bahagia. Maaf ya, syukur. Jadi hal sekecil apapun kita harus bersyukur, suster. Mengucap syukur. Ya, sekecil apapun kita harus bersyukur. Apalagi sebesar ini, kita harus bersyukur. Yang mana yang besar dong? Iya, enggak. Tadi kan saya lagi ngelihat, nontonin aja, gitu loh. Jadi Krisata ini, pasien kita ini harus memiliki rasa syukur. Apabila ada seseorang wanita belum membahagiakan, sudah mencintai aja harus bersyukur. Berarti aku lebih laku dibandingkan pria lain yang belum memiliki pasangan. Dibandingin aku maksudnya ya. Belum nikah sampai sekarang. Nggak dapet jodoh. Aku belum pernah bagaimana merasakan malam pertama. Aduh. Makanya sampai saat ini masih saya ikat karet. Saya jaga sampai nanti saya di malam pertama saya baru saya lepas karet itu. Ya. Sampai jadi buntut kadal tuh copot sendiri nanti dia. Saat karet itu saya lepas, ya itu nanti itu adalah hadiah untuk pasangan belahan saya. Jiwa. Belahan jiwa, jadi nggak sembarangan. Nah, makanya Krisata harus banyak bersyukur. Mungkin untuk bersyukur pertama kali harus sembuh dulu lukanya, Dok. Iya. Gimana mau bersyukur kalau di dalamnya masih ada luka? Bapak supir Mayasari. Jadi gini, kalau sekarang kok pajak dia. jadi kita itu memang harus bersyukur yang paling utama. Kalau kita barangkali menghabiskan waktu kita hanya membahas tentang permasalahan kecewanya, kita sampai kapan dapat pembenaran? Tidak benar gitu. Jadi Krisata ini buat kedepannya siapapun yang dia dapatkan pasangannya, yang pertama kali adalah syukur. Bersyukur. Hati yang gembira adalah obat ya. Tuh, Dok, begitu. Itu terapinya dari Hati yang gembira adalah obat kecewa. Iya, jadi kalau ada kekecewaan bisa makin sering bersyukur, membuat hati kita makin gembira, membuat pelan-pelan lukanya mungkin bisa ketutup. Bagaimana tadi setelah terapi udah ada perbedaan atau belum? Sedikit lebih baik lah. Sedikit lebih baik. Nah, kan jadi tahu temannya kan. Jadi lebih tahu Investigasi temennya. nanti ya bulan Udah, Desember udah ulang nikah tahunnya. aja. Udah lewat. Temennya Anita, ya kan? Ada mau diposting deh. Kira bisa kesampaikan ya. Disampaikan. Jadinya Nanti disampaikan dari Kris. Curhatnya udah mulai bisa tersalurkan Ya, dikit-dikit. lumayan lah. Kan dari kemarin kan yang tahu cuma antara gue sama dia doang. Menurut versi gue ya. Gitu, nggak taunya ya gue bisa cerita, lu jadi tahu, Anita tahu, Koko juga tahu. Kan jadi lebih banyak. Ya nggak Mungkin hati apa-apa. kecilnya meronta-ronta ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin masih ada keinginan yang terpendam di situ ya, Bu ya. Mungkin. Tapi kalau dari suster sendiri, kamu mau kasih masukan untuk pasien kita apa, Sus? Pertama, buat laki-laki ya. Yang pasti kamu harus Maaf, jadi suster, baju warna putih. putih, Dok. Ini hitam. Dalamnya. Oh, dalam. Saya lagi berfantasi ya. Maksudnya buat menggambarkan ya. Hati-hati disuntik mati, Dok. Hati-hati dipasung nanti. Oh iya, kayak adik saya. adiknya ya. Iya. Bagaimana suster pendapat untuk pasien? Kalau untuk saya yang saya lihat tadi benar, saya setuju dengan dokter. Emang harus bersyukur. Dan yang pastinya sebagai seorang laki-laki itu kan harus jadi figur yang menjadi leader ya. Menjadi contohan yang benar buat Nah, dia. ini tuh udah nggak sopan. Dan harus merasa nyaman. Maaf suster, ini udah mulai nggak sopan. Kenapa, Dok? Saat suster ngomong, dia harusnya melihat. Ke mata ya, Ini Dok? bukannya kayak mau nete. Ini nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab ya. Beda gitu. Harus suster ngomong. Lu ngebayanginnya gitu. Ya tadi gue liatnya ke mata, Mali. Enggak. Lu nya salah lihat. Orang begini bola mata yang sini gini yang ke bawah gitu tuh. Jadi enggak begini suster. Nggak mau rugi bisa kayak gitu. Padahal suster saya apa yang disampaikan sama suster saya tadi Iya, coba? bener kan? Enggak coba. Apa? Bersyukur. Enggak, suster saya ngomong apa? Jadi leader itu harus sebagai seorang laki-laki. Terus? Berarti otaknya ada dua, Dok. Karena kalau Harus bisa membuat wanitanya nyaman. Nah, itu tambahan nih baru dia ngomong. harus membuat wanitanya Nyaman Nyaman. dan merasa aman. Merasa Merasa aman. aman. Udah kok.
dan menjadi pendengar yang baik. Perempuan tuh senang didengar loh. Nah, kalau sampai udah dikasih kayak begini, tapi kamu masih nggak sadar juga, ya paling maaf, minta tolong orang rumah kamu melakukan satu hal setiap kali. Apa tuh? Siram air beras. Kalau habis sayang, siram air beras. Jadi biar dia tumbuh, gitu loh. Iya, jadi biar dia tumbuh gitu loh. Kayak kalau disiram air beras biasanya warna air pangkuan, ibu gitu kan kali mujarab gitu loh. Maklumnya. Iya. Ya nggak apa-apa, biar ini kan Sedikit terapi dia, biar dia Iya. akhirnya mengingat. Oke, rangkaian untuk bagaimana? Tunggu, dia udah puasanya. kelar belum? Sudah, itu. Sudah, udah. Oke, kesimpulannya hari ini adalah dari pasien kita yang telah mengalami sedikit trauma, masih ada luka-luka sedikit di hatinya sehingga mengakibatkan berjatuhnya 18 korban di tahun 2020 ini. Dengan terapi ini untuk sedikit lebih mampu mentoleransi, sedikit mampu memiliki hati yang riang dan gembira, lebih bersyukur sehingga nantinya mampu mengobati lukanya dan menemukan pasangannya dengan lebih Amin. baik. Gitu. Gimana dok? Amin? Ya, sebentar. Aman? Ini karena pasiennya beda, saya harus kasih satu juga. Oh, kita juga mesti menanyakan kepada pasien Ya. kita kira-kira Ini Resep. Oh, ini bukan resep. Apa? Tagihan ketoprak saya. Ntar kalau udah keluar, tolong sampein. Ini sampein. saya udah tagihan ketoprak saya. Bukan resep, saya bilang nggak resep kok. Bukan Tagihan resep. ketoprak ya. Makanya saya juga bingung kok ada bawang putih, Iya, bawang merah. betul. Saya Lu kadang-kadang- kata gue setan. Iya, saya kadang-kadang kalau makan Ekstra ketoprak tahu itu kayaknya, ekstra tahu. tanpa bawang putih makannya. Oke, Ini udah jadi nih, gimana? clear nih. Suster? Survei kepuasan pelanggan? Oh Ya. iya, oke, saya harus menanyakan survei dulu Oh kepuasan iya, pelanggan. Kalau misalnya Anda menilai dari 1 sampai 10, kira-kira Anda mendapat penyelesaian dari masalah Anda dari dokter? Secara Puas? angka sih besar sini ya angkanya ya. Saya ambil di angka 8,5. Waduh, 8,5. Kenapa ada setengahnya gitu sih? Ya, Pelit 8,5. banget Anda. 8,5, 7,5 itu semua lari ke suster. 7,5. 7,5 poinnya ke suster. 7,5 ke suster, 2 ke saya, minus 1 ke dia. Lo enggak kan 8,5, berarti sisa 1 doang nih. Iya, sisa 1 ya udah setengah-setengah. Satunya setengah-setengah. Iya. Oh, Atau saya 2, dia minus 1, bisa juga kan? Bisa juga. Jadi satu kita di setengah-setengah. Iya. Nggak goyang. Ya, maksudnya hati ditanya. Ke DWP nggak goyang ke dok ya? Oh iya, jadi terus gimana? Pertanyaan kedua lagi ya, Chris, kalau misalnya kira-kira dari nilai 1 sampai 10 ingin kembali berkonsultasi ke dokter Cinta Faiki, nilainya berapa? Nilainya saya kasih 6. Tapi kamu berarti udah nggak mau kembali lagi? Kalau 6 kan masih ada. Masih ada? Masih ada, tapi saya berharap ketemu sama adiknya. Adik saya. Iya. Vicky Prasetyo itu. Nah, jadi dokter Cinta Peki sama adiknya bareng-bareng di sini. Oh, bareng-bareng bikin PR ya. Kreatifnya capek bro. Iya, bikin kerja. itu yang saya mau. Nah. Saya akan balik lagi. Kalau dokter saya memberikan metode yang baik. Suster saya juga ngerti. Kalau dokternya adik saya, dia pakai strategi, pakai metodenya beda. Dia menyuntik gitu loh. Main suntik-suntikan Suntik dokteran. aja dia mah. Suster suntik apa aja suntikin beda gitu. Ntar mana yang ini lah ya. Nah, terus tingkat apa lagi? Semuanya kepuasan udah untuk mendapatkan kepuasan pelanggan? Udah dok, itu Udah aja. tadi. 2 aja. Dua aja Tingkat cukup. kepuasan. Terima kasih semoga. Udah nih? Udah. Aduh, nggak. Tapi kalau mau Nggak booking, kerasa ya. booking appointment lagi juga boleh. Masih ada Boleh, unek-unek. boleh. Semua silahkan datang lagi ke tempat kami. Kami dengan senang hati akan membantu dengan saran-saran dari dokter Faiki. Iya, kamu ada pesan untuk semua penonton agar Perempuan menjadi di sini mungkin yang kira-kira cocok menjadi pasangan hidup. Kamu Atau ada bisa pesan cari buat para langsung. wanita-wanita di luar sana semua. Atau oke, buat gua sahabat sendiri. saya mungkin. Pesan gue untuk wanita-wanita nih yang dulu pernah bersama gue, jangan sama sekali mendoakan gue yang nggak bener, doain aja yang baik-baik ya. Karena pada dasarnya yang salah tuh sebenarnya gue, bukan kalian. Gue yang terlalu banyak banget pikiran-pikiran jelek yang menghantui pikiran gue tentang kalian kayak gitu. Tapi secara karakter kalian tuh baik-baik. Ya walaupun mungkin ada yang beda agama, ada yang satu agama, buat gue tuh nggak jadi masalah. Yang penting kecocokan gitu ya. Tapi ntar next gue minta nomor HP lu ya. Boleh? nggak sopan. Tapi minta izin Pak Dokter dulu. Oh mesti izin ya? Iya ada catatannya dulu. Oh, iya. Kalau mau minta nomor atau apa harus izin ke staf ahli. Ya, kita Terus menerima staf cicilan ahli- 24 kali. Enggak, Aduh, staf ribet ya. kalau udah minta ajuin ke sini, staf ahli mengetahui, staf ahli harus ngirim ke Pemda Provinsi Tangerang. Karena kan ini provinsinya ya. Ribet banget. Kalau memang
nggak sembarangan, baru dapet. Gitu loh. Ya udah deh pusing kok mau sama dia. Ya, Terima kasih udah datang ke klinik kami, Dok, Kelongkusi ya. terakhir untuk semua, kata-kata apa, pesan-pesan atau apa dari kelongkusinya dari hari ini? Buat semua yang terluka hatinya, buat yang mengalami trauma-trauma apa semua segala macam, cinta mengalahkan segala-galanya. Tidak ada obat yang lebih baik daripada cinta. Belajarlah untuk mencintai lagi. Dan kalau kalian merasa perlu melakukan konsultasi, jangan lupa nomor di sini. Lumayan Dok nyari omset. Bisa. Ya. Konsultasi Terima kasih banyak atau semuanya. apapun. Terima Iya. kasih Chris Hatta. Thank you udah datang juga di tempat Sama-sama. klinik kami. Semoga kehidupan cintanya makin baik dan 2021 Dan lebih kita akan baik melihat lagi. Chris Hatta yang lebih baik lagi. Amin. Oke, buat penonton jangan ingat ya, dari semua rangkaian kita sejauh ini adalah yang kita ambil di saat kau menghadapi sebuah permasalahan di dalam pasangan ataupun hubungan rumah tangga kamu, maka hal yang paling terbaik adalah meredam. Tidak terjadi suatu hal yang memang akan merugikan diri kamu karena mahalnya arti sebuah kehilangan di saat kau sudah tidak lagi bersama dengan dia. Bisa kau rusak semua apapun, nama baiknya, bisa kau rusak semua apapun tentang mantan pasanganmu. Dia juga sebenarnya menyimpan sejuta keburukanmu yang dia simpan baik hanya untuk menghormatimu. Di dalam sebuah perselisihan dan perselisihan, kita harus masing-masing mencari yang terbaik untuk dingin dalam berpikir. Seperti kita semua, walaupun kita berempat, ruangan ini terasa memang agak panas. Kamu merasakan? Iya, panas. Kamu tahu kenapa? Kenapa, Dok? AC-nya jauh. Karena di situ. Tetap di Klinik Cinta. Terima kasih.